Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Wahyu Rezita dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Prodi PGMI kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang zakat yang saya ambil dari buku yang berjudul Hukum Zakat dan Wakaf yang ditulis oleh Dr. Yulkarnain Harahap, SA, MSI, yang diterbitkan Sinar Grafika Jalan Aren 3 nomor 25 Rawamangun, Jakarta Timur 13220. Pengertian. Ketentuan zakat dalam Islam sangat merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim atau orang Islam. Dengan demikian, jika hanya rajin sholat tetapi lalai dalam zakat, tidak sempurnalah Islam seseorang tersebut. Tanpa kesalehan sosial, kesalehan pribadi, tidak cukup bagi seseorang begitu pentingnya kewajiban zakat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq RA pernah memerangi orang Islam yang hanya mau menjalankan sholat tetapi mengingkari kewajiban zakat. Beliau menyatakan, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat." Hal ini disebabkan zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Barang siapa yang menolak memberi zakat dengan tidak mengakui kewajiban, ia termasuk kafir. Pelaksanaan kewajiban zakat tidak hanya memiliki arti penting bagi orang yang membayarnya, tetapi juga bagi orang-orang lain yang menerimanya. Sasaran zakat bukanlah bersifat materi atau bersifat rohani. Beberapa arti penting atau tujuan zakat. Yang pertama adalah sebagai pembersih jiwa muzaki, pembayar zakat dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan egoisme. Yang kedua, pembersih harta benda seseorang dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak 100% apabila dilihat dari cara mendapatkannya. Yang ketiga, pengembangan dan pembersih harta dalam pembayaran di balik pengurangan harta kekayaan yang dapat kita lihat. Yang keempat, pencegahan dalam perputaran harta kekayaan di tangan orang-orang kaya saja. Yang kelima, pemenuhan kepentingan umur dan kepentingan agama. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup kesejahteraan manusia. Yang kedua, yaitu ada dasar hukum zakat. Perintah umum untuk melaksanakan zakat sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada waktu itu belum ditetapkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, begitu juga keadaan, jenis-jenis dan kadar harta kekayaan yang wajib dizakati. Baru ditemukan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Pada periode Mekah, pihak yang berhak menerima zakat pun sangat terbatas, yaitu fakir miskin saja. Sebab ayat-ayat yang turun yang menetapkan 8 asnaf Quran surah At-Taubah ayat 60. Selain dari Quran surah At-Taubah, adapun Quran surah Al-Baqarah ayat 273, yaitu menjelaskan anjuran untuk berinfak kepada orang-orang yang terhalang mencari nafkah karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu ada ketentuan zakat. Dalam Al-Quran, zakat merupakan salah satu kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur zakat adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, tegaklah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberkahan dalam harta seorang hamba yang bersedia menunaikan zakat, sebagaimana tertulis dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, riba yang kamu benarkan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang yang melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak bersedia menunaikan zakat,
Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dengan keras sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 34, yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfaknya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat-sangat perih. Yang keempat, ketentuan zakat dalam hadis. Dalam persoalan zakat, sunnah atau hadis memiliki arti penting karena menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan zakat yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu mengenai kekayaan apa saja yang terkait zakat, berupa nisabnya dan berupa besar zakat yang harus dikeluarkan. Salah satu hadis yang mendasari kewajiban zakat adalah hadis yang menyebutkan bahwa Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad utusan Allah, memikirkan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, serta mengerjakan haji. Terus ada yang kelima ketentuan zakat dalam itijat. Secara etimologi berasal dari kata jada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Adapun secara terminologi, itijat adalah usaha dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segenap kemampuan akalnya untuk menetapkan hukum bagi sesuatu hal yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya. Dalam Al-Quran juga, sunnah itijat perlu diyakinkan karena secara sosiologis masyarakat senantiasa mengamati perubahan sehingga menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Menghadapi berbagai persoalan baru, para fuqaha berupaya menjawabnya dengan itijat. Tanpa itijat, hukum Islam akan mengalami banyak kelakuan hukum karena banyak permasalahan hukum ke tempat yang tidak mungkin lagi diputuskan dengan hukum peninggalan masa awal-awal Islam. Yang keenam yaitu ada jenis-jenis zakat. Syariat Islam mengenal dua macam zakat, yaitu zakat fitrah, zakat jiwa, nafs, dan dua zakat mal, zakat harta. Yang pertama, zakat fitrah. Syariat Islam mengajarkan bahwa umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Zakat mal merupakan pajak pada harta, sedangkan zakat fitrah merupakan pajak pada pribadi masing-masing. Zakat fitrah adalah sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan setiap orang Islam bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ditanggungnya pada bulan Ramadan untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakatnya. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembangkan manusia kepada fitrahnya, artinya menyucikan diri mereka dari segala kekotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagaimana yang menyebabkan manusia jauh dari fitrahnya. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Hikmah disyariatkan zakat fitrah ialah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari apa saja yang menekan padanya akibat hal-hal yang tidak berguna, seperti kata-kata kotor, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang utama ialah sejak terbitnya Fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Idul Fitri, sebab Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, hal tersebut terhitung zakat, dan barang siapa mengeluarkannya setelah Idul Fitri, hal tersebut terhitung sedekah. Zakat fitrah tidak boleh diserahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat, halnya seperti orang kafir yang menentang Islam, murtad, fasih, orang kaya, penganggur yang sanggup berusaha tetapi tidak berusaha, ataupun orang tua, anak, istri. Sebab jika seorang muslim menyerahkan zakat fitrah kepada orang-orang yang disebutkan tadi, sama saja dengan menyerahkan kepada dirinya sendiri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah sebagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki seorang muslim untuk diberikan kepada golongan rakyat tertentu sesuai dengan syariat tertentu pula. Yang ketujuh ada unsur-unsur zakat. Yang pertama yaitu muzaki, adalah orang yang berkewajiban menunaikan
menunaikan zakat apabila telah terpenuhi syarat-syarat, yaitu beragama Islam, merdeka, dewasa, berakal sehat, dan memiliki harta yang melebihi haul dan nisab. Alasan-alasan yang dikemukakan para fuqaha yang menyatakan bahwa harta kekayaan anak-anak dan orang gila tidak terkena kewajiban zakat. Yang pertama, zakat adalah ibadah murni sebagaimana sholat dan ibadah memerlukan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai hak tersebut. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan itu dari anak-anak sampai dewasa, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras. Terangkatnya pena berarti bebas dari tuntutan hukum. Hukum hanya dibebaskan kepada orang yang memahami hukum, sedangkan anak-anak, orang gila, dan orang tidur tidak memahami maksud tersebut. Yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 103 menerangkan, ambillah zakat dari harta mereka guna memunculkan dan membersihkan mereka. Maksud dari pembersihan di sini tentulah dosa yang perlu disucikan. Oleh karena itu, keduanya tentulah tidak termasuk ke dalam orang yang harus membayar zakat. Yang keempat, asas manfaat dalam hukum Islam menghindari agar kekayaan anak-anak dan orang gila tetap di tangan mereka, karena dikhawatirkan kekayaan itu akan habis oleh zakat karena tidak dikembangkan. Yang kedelapan, ada mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dinyatakan mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang memerlukan pertolongan dengan berbagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil resum saya tentang materi zakat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.